Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, mengisi waktu kosongnya dengan istighfar, ada 3 janji. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya diberikan Allah kelapangan. Terasa sempit dada ini menghadapi hidup. Apa cara untuk melapangkannya? Banyak membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan induk daripada istighfar adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang dapat mengampuni silap salah dosaku kecuali Engkau ya Allah. Lalu kemudian wa min kulli hammin faraja, setiap hammin, kesusahannya, hidup ini penuh dengan kesusahan, fi kabad, hidup ini penuh dengan kesusahan dan kesulitan. Maka bagaimana cara melepaskan diri dari kesusahan? Iyamsasakallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu fala kashifa lahu iliyahu. Kalau ada musibah, kesulitan dalam hidupmu, tidak ada yang bisa menyingkapkan, melepaskannya darimu kecuali Allah. Wa ayyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tapi kalau Allah menginginkan suatu kebaikan untukmu, tidak pula ada yang bisa menolaknya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki punya Allah, usaha milik kita. Buah yang matang di atas pokok kayu punya Allah, tapi usaha kita untuk menjoloknya. Berapa kali dijolok tidak juga jatuh. Tapi berapa kali pula kadang kita hanya lalu jatuh dia dari atas. Kuasa Allah. Kita disuruh berikhtiar, al-kasbu wal ikhtiar, berusaha. Begitu menurut ahli sunnah wal jamaah. Oleh sebab itu, maka memperbanyak istighfar. Apakah orang-orang yang soleh bahkan Nabi itu tidak beristighfar? Wallahi demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih mi'ata marrah fil yawmi wal laylah. Aku beristighfar 100 kali sehari semalam. Nabi yang tidak berdosa, wallahu ya'asimuka minan nas, Allah menjaga engkau, Nabi maksum, tapi dia tetap beristighfar sehari semalam. Ada kalanya orang beristighfar karena dia buat dosa, sabu-sabu, khamar, zina, mabuk, korupsi, dia beristighfar. Tapi ada kalanya orang beristighfar bukan karena dosa, tapi karena dia malu. Orang yang tidak bertahajud malam tidak dosa karena tahajud salat sunat. Tapi kemudian ketika dia bangun di tengah malam, dia lihat acara televisi yang selama ini tidak hanya tontonan tapi tuntunan, lalu kemudian datang rasa malunya. Ini judul ceramahnya tentang tahajud, tapi kenapa aku tidak pernah bangun malam seumur hidupku? Datang rasa malunya. Setelah itu dia pun beristighfar. Jadi ada kalanya juga orang beristighfar karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula kalanya orang beristighfar itu karena memang ingin mencari fadilah, keutamaan yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau ada orang hidupnya zuhud, jauh dari keduniawian, tapi sebentar-sebentar dia beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dia tidak minum khamar, dia tidak berzina, dia tidak berjudi, dia tidak makan riba. Lalu kenapa dia beristighfar? Karena dia selalu malu di hadapan Allah SWT kalau sampai dia tidak melakukan perbuatan amal saleh. Padahal semuanya pinjaman dari Allah, tatapan matanya pinjaman, pendengaran telinganya pinjaman, bernafasnya sekali tarik, sekali hembusan juga pinjaman, paru-paru yang dipakai juga pinjaman. Kenapa orang yang meminjam ini tidak sadar diri tahu diuntung? Biasanya kalau kita diberi gratis, makan gratis, minum gratis, rumah gratis, berterima kasih kepada sahibul bait. Tapi kenapa ada orang yang tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka beristighfar adalah ungkapan rasa malu. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 50 sekian cabang. A'laha yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha yang paling rendah imatatul adza 'anit thariq, membuang sesuatu yang mengganggu dari jalan. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian dari iman. Malu kepada Allah, umur panjang tapi tak dipakai untuk beramal soleh. Malu kepada Allah, harta banyak tapi masih menyia-nyiakan anak yatim, fakir, miskin. Malu kepada Allah, anak perempuan, istri, sahabat, kerabat, tetangga, belum lagi menutup aurat dengan hijab, dan mulut diam tak pernah berkata apa-apa. Kenapa tidak pernah mengajak? Mengapa tidak pernah merangkul? Mengapa tidak pernah mengarahkan kepada kebaikan dan kebenaran? Oleh sebab itu, dengan beristighfar jauhkan dari segala malapetaka, bencana, musibah penyakit, musibah keluarga, diberikan Allah Subhanahu wa taala ketenangan batin. Maka jangan pernah lupa apapun yang terjadi, memperbanyak lidah, membasahi lidah dengan
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.